Ustadz, salam kenal, kita baru ketemu hari ini ya Ustadz. Ahlan. Baik Ustadz. Selamat pagi untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi hari ini untuk kegiatan pesantren kilat online mengenai kajian dari Ustadz Iskandar Zulkarnain yang akan membahas mengenai Farifatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan dalam rangkaian bulan suci Ramadan yang dimana BISAI berkolaborasi dengan Syariah Bisa menyajikan pesantren kilat online. Nah, pesantren kilat online ini dapat diikuti secara melalui platform tampil yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga untuk menambah wawasan ilmu agama Islam dan menambah wawasan ilmu bidang teknologi. Lalu juga pesantren kilat online ini memiliki tagline yang dimana tagline ini adalah belajar, ngaji, data science, dan bisnis di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus dari mulai tanggal 16 April hingga 7 Mei. Jalan terus setiap harinya akan membahas mengenai membaca Al-Quran, belajar fikih, tauhid, dan lain-lainnya. Ini salah satu juga kita sudah kehadiran dari Ustadz Iskandar Zulkarnain yang akan membahas mengenai Farifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada pagi ini beliau sudah menyempatkan waktunya untuk memaparkan atau sharing ilmunya mengenai Farifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kendala selama acara pesantren kilat online ini. Kami dari tim saya dan tim tampil juga BISAI terus mengeluarkan secara yang terbaiknya lagi, maksudnya mudah-mudahan akan lebih baik lagi pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah siap untuk menyampaikannya Ustadz? Baik, terima kasih Mas Ustadz. Waktu dan tempatnya saya persilakan Ustadz. Baik. Pak Ustadz Ibrahim dan teman-teman di BISAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ayah, ibu sekalian, adik-adikku kita yang hadir di kesempatan majelis pesantren kilat online BISAI. Mudah-mudahan kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dalam kondisi pandemi, Allah masih hadirkan alat media bagi kita yang bisa. Tentunya kita berterima kasih banyak kepada seluruh teman-teman di BISAI. Tampil ini kita diberikan alternatif untuk berbuat baik ya, karena saat ini mungkin pandemi beberapa tempat mengalami peningkatan sehingga kita aktivitas secara offline sangat terganggu. Akan tetapi dengan adanya materi ini, adanya media ini, kita bisa tetap bersilaturahmi dalam satu majelis ilmu yang insya Allah semuanya tetap mendapatkan rahmat dan pahala dari menuntut ilmu.
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah kita puji Allah dengan berbanyak ucapkan Alhamdulillah, kita pun bersolawat kepada Rasulullah, kepada jiwa, kepada sosok yang saat ini kita akan kaji, akan kenali beliau, pun dengan waktu yang sangat singkat, tapi insya Allah paling tidak setelah kenal maka akan lahir wirah, kecintaan. Yang cinta kepada Rasul SAW merupakan rukun sebenarnya bagi setiap mukmin, ya. Dengan ucapan Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Terima kasih. Kita berbicara pada kesempatan lain ini tentang, saya mendapatkan tema Ma'rifatun Nabi atau Ma'rifatul Rasul SAW. Sebelum itu kita akan bicara sebentar tentang apa beda Nabi dan Rasul. Beda Nabi dan Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Rasul, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk wahyu tersebut. Jadi beda antara Nabi dan Rasul adalah hubungan khusus dan umum. Tidak semua Nabi itu Rasul. Setiap Rasul pastilah ya seorang Nabi. Rasul diutus kepada kaumnya, maka Nabi SAW fase usia 40, ya kita akan bicara supaya jelas dari awal bahwa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi pada usia ke-40, akan tetapi diangkat menjadi Rasul setelah turun, setelah mendapatkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Baik, kita akan masuk ke kajian kita. Pertama, akan tetapi memberikan pertolongan, menjaga rumah Allah, menjaga Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertolongan antara yang kita kenal dengan sebutan ababil, ya, dalam surat Al-Fil. Bagaimana alam tahu kaifa ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan seterusnya. Itu tahun gajah, tepat pada tahun 570 Masehi. Nah, kalau sekarang kita berada di 2021, itu artinya sudah 1500 tahun yang lalu kurang lebih, ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak bertemu lagi dengan ayahanda beliau, ayahandanya itu Abdullah
wafat ketika beliau masih dalam kandungan, sehingga lahir dalam status sebagai anak yatim. Nah, semenjak kelahiran Nabi Muhammad dalam keadaan yatim inilah akan merubah garis yatim-yatim setelahnya menjadi, ya, sebelumnya orang yang lahir dalam keadaan yatim dihinakan, dikucilkan, tapi dengan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, mulai saat itu berubah yatim menjadi satu kemuliaan dan hadir di dalam hati-hati kita umat yang beriman memuliakan para yatim. Kemudian bunda beliau melahirkan yaitu Aminah binti Wahab bin Anaf, yang itu akan bertemu ya sebenarnya masih dalam satu rumpun juga dengan ayahnya. Kemudian ibunda Sayyidah Aminah, jadi nama orang Arab itu untuk penyebutan nyonya Sayyidah gitu ya. Sayyidah nyonya untuk perempuan, karena mungkin susah bagi mulut sebagian orang Indonesia menyebut Sayyidah, maka Indonesia digantilah dengan Siti ya. Sayyidati diubah menjadi Siti, maka tidak heran kalau banyak di antara kita yang menamakan anaknya Siti Aminah gitu ya, Siti Khadijah. Itu asalnya berasal dari kata Sayyidat. Sayyidat itu tuanku perempuan, nyonya ya, nyonya. Di Indonesia susah jadi ubah menjadi Siti, maka Siti Aminah. Padahal nama Aminah, ya, Sayyidatuna Aminah adalah penyebutan penghormatan, maka di Indonesia banyak menggunakan Siti Aminah. Satu makna artinya ya itulah kegandrungan kita ingin punya anak yang baik, maka menamakan anaknya dengan nama baik. Rekan-rekan sekalian, tapi ibunda Rasulullah yaitu Aminah tidak hiduplah berusia 6 tahun. Kala itu ibundanya mengajak Muhammad kecil untuk berziarah ke makam ayahnya kampung Abwa namanya di arah Madinah, dan di sana ibundanya sakit dan meninggal dunia. Akhirnya beliau dibawa pulang ke Mekah, diasuh oleh kakeknya. Tepat pada usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Diambil alih pengasuhan dan penjagaan Nabi Muhammad kecil yang kala itu berusia 8 tahun oleh paman beliau yaitu Abu. Ini paman Nabi yang disebutkan dalam riwayat qalilul mal katsirul iyal, anak banyak harta sedikit, miskin. Nabi Muhammad tumbuh dalam keprihatinan, dalam kesederhanaan, tapi ternyata kesederhanaan itulah yang membentuk pribadi beliau untuk pada saatnya nanti menjadi pemimpin besar di muka bumi. Baik, kita akan lihat secara ringkas karena tidak mungkin bicara sejarah Nabi. Saya hadirkan saja dalam surat Saw ini, nanti tolong Ustaz Ibrahim nanti bisa ya, supaya mudah mengingatnya. Fase-fase dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, masa muda Rasul. Itu tadi masa kelahiran dan masa anak-anak beliau hadapi dengan demikian cerita kehidupan beliau. Di usia ke-8 tahun sudah tidak ada orang tua, tidak ada kakek, yang ada hanya paman yang mengasuh beliau. Dan diajarkan bagaimana cara hidup. Jadi orang Arab itu, beliau ini berasal dari suku Quraisy, suku yang dimuliakan, yang dihormati. Keberaniannya, kebijakannya, sukunya yang besar, ya, sehingga masa muda beliau hidup dalam lingkungan kabilah Quraisy yang sangat disegani oleh kabilah-kabilah lain di luar Quraisy. Ini hidup Nabi SAW ini dimulai dari kelahiran beliau tentunya ya di 570 sampai usia 40 tahun. Disebut masa muda 40 tahun karena memang yang 40
Itu batas maksimal seseorang dalam usia dan kematangan 40 tahun. Nabi di usia 40 tahun ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW muda adalah seorang yang jujur ya, sejak kecil beliau tidak berbohong, juga tidak melakukan hal-hal yang merendahkan harga diri beliau. Nabi Muhammad SAW digelari sebagai Shadiqul Amin, ya, jujur dan terpercaya, bisa menyimpan amanah. Nabi Muhammad SAW juga dimensi kehidupan muda beliau berawal berkarir dalam dunia pengembala kambing. Ya. Ini rahasianya, semua nabi-nabi, kata Nabi Muhammad dalam hadis, semua nabi-nabi itu pengembala kambing. Ya. Ternyata apa rahasianya? Yang jelas ketika dia mampu mengembalakan kambing dengan baik, dengan benar, artinya ada melatih jiwa kepemimpinan di situ. Itu semakin matang pada saatnya nanti. Nabi Muhammad SAW belajar kesabaran, belajar kedisiplinan, berat medan yang ditempuh dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga beralih sempat menjadi pedagang. Saking piawainya Nabi SAW berdagang, akhirnya pengusaha kaya raya yang bernama Sayyidatuna Khadiijah mempercayakan bisnis beliau kepada Nabi. Jadi di usia 20-an tahun Nabi SAW sudah menjadi penanggung jawab utama, ya, pengelola bisnis utama ekspor impor kala itu. Kita tahu bagaimana li'ila fi Quraisyin ila wassaif, ya. Jadi di usia 20-an jadi pebisnis impor, ekspor impor kalau sekarang, karena sampai ke Suriah itu bukan tempat yang pendek, bukan jarak yang sedikit, bukan tapi jarak yang sangat jauh. Nabi lakukan itu. Jadi bahwa Nabi Muhammad dari muda itu miskin itu tidak benar, ya. Bagaimana mungkin seorang pengusaha disebut dengan orang miskin? Kan tidak benar. Ya, jadi Nabi Muhammad betul terlahir dan yatim, akan tetapi kreativitas beliau, komitmen dan istiqomah beliau dalam bekerja mengantarkan beliau menjadi pria yang sangat-sangat mampu. Kemudian juga bagaimana kita lihat ada yang bilang Nabi Muhammad itu miskin, salah tentunya. Ketika beliau menikahi Khadijah, beliau melamar dengan mas kawin yang sedikit, ya. Itulah Nabi Muhammad SAW, kaya raya, giat, sekali-kali tidak masuk ke dalam hati, melainkan beliau kumpulkan, beliau letakkan di tangan beliau sehingga bisa kemanapun Rasulullah SAW mau, ya, tidak menyangkut di hati Rasul. Kemudian fase ini juga Nabi SAW menganut kepercayaan seperti orang tua beliau, ya, tidak ingin beliau tidak terima berhala-berhala. Jadi beliau menyembah agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi seperti sempurna seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini Persuntul Khadijah bintu Khuwailid, wanita istimewa yang mendampingi dakwah Nabi pada saatnya nanti saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW ditenangkan, support, dipercaya, ditopang dakwahnya. Jadi beliau wanita pertama yang beriman, yaitu Sayyidatuna Khadijah Khuwailid. Dan Nabi SAW memperoleh anak keturunan, di antara namanya adalah, ya, meskipun wafat ketika kecil, kemudian Abdullah, Zainab, Ruqayyah,
Ruqayyah dan Ummu Kalsum juga Fatimah. Adapun anak Nabi yang bernama Ibrahim itu berasal dari ibu Maria Al-Qibtiyah. Akan tetapi Ibrahim meninggal ketika bayi dan dimakamkan di Baqi. Nah, sekarang kita masuk ke awal kenabian. Memasuki usia 40 tahun usia kematangan, Nabi SAW bertafakur di Gua Hira. Kemudian datang beliau menyampaikan wahyu, kata Jibril, Iqra. Ya Muhammad, Iqra. Tapi ketakutan karena yang datang ini orang yang makhluk asing, belum pernah ditemui. Nabi ketakutan. Dia hilang gemetarnya, baru diulang sampai 3 kali. Akan tapi Nabi Muhammad SAW masih takut, khawatir. Lalu kemudian Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 1-5 al-alaq ya. Kalau kita lihat dalam kitab Kaifakana Bad'il Wahyi, Kaifakana Bad'il Wahyi dalam Sahih Bukhari, ceritanya sangat membuat Nabi Muhammad SAW ketakutan, sehingga Nabi Muhammad pulang ke rumahnya sampai dalam kedinginan. Kata Nabi kepada Aisyah, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti aku, diselimuti oleh Khadijah, mohon maaf. Begitu mulianya peran istri ya, menenangkan suaminya. Bahkan kita kenal dalam hadis dikatakan, wallahi la yukhzikallahu abada. Demi suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Ya, karena engkau adalah seorang yang menjadi silaturahim, orang yang menolong orang yang kesulitan, memberikan jalan keluar kepada orang yang ada masalah. Wallahi la yukhzikallahu abada. Menghinakanmu, itu motivasi dari istri ya. Saya nggak bisa bayangkan ya, Ustadz Ibrahim, kalau seandainya kita sekarang ya ada ibu-ibu yang ada suami yang pulang jam 3 malam, ya, di tengah malam, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan, saya yakin istrinya nyemprot itu. Sudah tahu pasti. Nah, Khadijah menenangkan Nabi, diselimutinya, kemudian setelah turun reda, baru Nabi Muhammad SAW kita dengan istrinya. Karena penasaran, kata istrinya, besok kita temui ada Waraqah, ya, sepupu Khadijah. Ceritakan bahwa kemudian Waraqah berkata, Inna hadza lanamus alladzi unzila ila Musa. Wahai sepupuku, Namus yang diturunkan kepada Musa. Jadi Namus adalah nama lain dari malaikat Jibril. Baitani kuntu jada'an idh akhrajak. Seandainya aku masih sehat ketika kau nanti diutus, la ansuruka nasran aziza, akan aku tolong kau, akan aku bantu engkau ini. Sepupu Khadijah ini orang yang mengerti kitab, mengerti Alkitab ya. Tapi sayang beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul ya, menjadi Rasul, karena lumayan panjang itu jaraknya dari proses pertama sampai ke wahyu. Kemudian turun selama berangsur-angsur 23 tahun. Ya, kita kenal dengan ada fase. Nah, nuzulul Quran ini adalah 2 fase. Pertama, penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu yang kita kenal dengan Inna Anzal. Adapun fase penurunan kedua adalah malam 17 Ramadan. Itu di awal mula penurunan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Terus ini rahmati Allah, kita bicara awal dakwah Nabi. Nabi dakwah semenjak mendapatkan perintah dari malaikat untuk al-mudaththir, kum fa'anzir, rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir. Diangkat jadi Rasul gitu. Ya, Nabi berdakwah dalam keluarga beliau, kalangan terdekat, selama 3 tahun kurang lebih, silent, diam-diam, tidak
Akan tetapi ternyata orang semua sudah mulai itu, sehingga Nabi mendapatkan tekanan, penindasan yang sangat-sangat dahsyat. Di tahun keempat semakin Muhammad pun dikuatkan oleh Allah dengan Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang ingin emaknya jadi kehilangan anak, yang jadi janda, anak jadi yatim, temui saya. Kita duel, kata Umar bin Khattab. Maka dulunya Nabi mencegah, jangan Umar, kata Umar bin Khattab. Kalau saya belum Islam saja saya berani berperang, kenapa ketika saya sudah masuk Islam saya menjadi penakut? Sementara saya akan lebih baik, itu kata Umar bin Khattab. Maka mulailah dakwah Islam secara terang-terangan. Namun itu tadi semakin dahsyat sehingga kaum muslimin kala itu mulai disakiti, ya. Pada saatnya nanti ada hijrah, 2 hijrah menuju Ethiopia, yaitu diantaranya yang berangkat ke sana adalah bin Abi Thalib, yaitu sepupu langsung Rasulullah, saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib. Gunakan Nabi SAW untuk menyambut tamu-tamu kabilah-kabilah yang datang dari luar, digunakan untuk mengenalkan Islam orang-orang yang datang dari Yathrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Jadi dikenalkan dan akhirnya Islam dikenal, diterima oleh Madinah. Maka pada saat link selanjutnya fase hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kita singgung tadi ada 2 perjalanan sebelum ke Madinah, tapi tanpa Nabi. Ketika berangkat ke Ethiopia dan juga hijrah kedua 87 peserta kurang lebih, ya. Hijrah Nabi SAW ke Madinah itu didampingi sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi mau bicara masalah peristiwa hijrah di sini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil, akan tetapi tentu tidak cukup dalam waktu yang singkat, karena nanti ada sesi sendiri, ya. Hijrah itu pengantar, sebab-sebab, kemudian hasil yang dicapainya. Tapi tanpa mengurangi itu, insya Allah kita akan singgung sedikit bahwa Nabi SAW hijrah ke Madinah itu pada usia 53 tahun. 53 tahun itu kalau usia kita sekarang usia yang tidak terlalu muda sebenarnya. Perjalanan ini sangat-sangat butuh energi yang banyak, yang kuat. Artinya fisik Nabi memang sangat-sangat prima kala itu, ya. Di tahun 622 Masehi. Nah, di Madinah lah nanti syariat Islam itu baru sempurna. Di Madinah nanti turun hukum sholat secara tetap, turun hukum haji, hukum umroh, kemudian pengharaman, ya, dan semuanya itu nanti finish dalam fase kerasulan Nabi di Madinah. Ya, jadi kalau saja sebenarnya hanya perintah untuk bertauhid kepada Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah puasa, tidak ada. Adalah iman dan akidah dulu. Tapi ternyata 13 tahun berdakwah Nabi SAW tidak cukup untuk mengajak semua orang untuk menerima banyak yang menentang. Tapi justru ketika di Madinah nanti berbondong-bondong umat Islam, orang-orang kepada. Kita lihat bagaimana penyebaran Islam selanjutnya. Rasulullah membangun fondasi peradaban kehidupan mulia dengan kawalan wahyu Al-Quran. Artinya, dan segala kebijakannya, semua ucapannya itu dikawal, ya, bersumber langsung dari Al-Quran, dari wahyu Allah Subhanahu. Ada yang merupakan sisi kemanusiaan Nabi, semua itu adalah sisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebagai tersebarnya Islam adalah, pertama, Nabi Muhammad SAW di Madinah menghapus fanatisme. Kita tahu bagaimana di Madinah kala itu Yathrib bentrok terus, ada 2 suku namanya Aus dan Khazraj. Ketika Nabi Muhammad kesukuannya sehingga dileburkan dalam Muhajirin. Ya, jadi yang terlalu banyak perbedaan bergabung
yang datang Nabi dari Mekah namanya Muhajirin, yang menerima Nabi dan sahabatnya di Madinah bernama Ansor. Jadi mereka di satu ikatan tersebut. Kemudian Nabi SAW menjadikan kaum muslimin satu dalam Islam. Jadi digabungkan, dipersaudarakan gitu ya. Di persaudaraan dalam Islam. Kemudian menghargai ilmu pengetahuan, kemudian mengenalkan sistem persaudaraan Islamiyah dan Madinah. Bagaimana Nabi SAW ketika perang Badar terdapat 70 kurang lebih tawanan dari kaum Quraisy, tidak ditebus dengan harta, akan tapi ditebusnya dengan ajari anak-anak kami baca tulis, mengajarkan 10 baca tulis, mereka sudah bisa, maka silakan pulang gitu, lepas. Jadi tawarannya begitu, bebas dengan tebusan kepada anak-anak kaum muslimin di Madinah. Kemudian juga Nabi SAW di Madinah ini menanamkan sistem keadilan. Bagaimana ketika kita dengar Nabi bicara, kalaupun yang mencuri adalah Fatimah anaknya Muhammad, kata Nabi, sendiri yang akan motong tangannya. Itu artinya apa? Tidak ada tebang pilih, tidak ada pandang bulu dalam penegakan hukum dalam Islam. Siapa maka akan dihukum. Maka ungkapan yang biasa kita dengar, ini ungkapan Abu Bakar, Umar, satu orang lemah akan menjadi kuat di hadapan saya ketika dia berada dalam kebenaran, dan tidak ada orang kuat berdiri di depan saya ketika selama dia berpijak dalam kesalahan. Artinya menjadi upaya patokan adalah benar salah ya. Siapa maka benar, siapapun yang berbuat salah maka harus diberikan hukuman. Dan hukum dalam Islam adalah efek tidak melakukan bagi yang lain, ya, efek jerah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya di Madinah dengan diizinkan mengangkat pedang. Jadi Mekah dulu Nabi tidak diizinkan melawan, di Madinah baru diizinkan melawan. Maka paling tidak akan kita temukan 28 yang dihadiri langsung oleh Nabi Muhammad, dan 80 lebih peperangan yang tidak dihadiri Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad SAW kirim. Ternyata di saat itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah pengabdian Nabi SAW, setelah dakwah beliau, maka namanya manusia akan bertemu dengan yang namanya kematian, ya, sehingga kunailah pengabdian beliau. Setelah setelahnya beliau pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun yang bertepatan pada 8 Juni 633 Masehi, ya, 8 Juni 633 Masehi ke 63. Semua nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal, maka Nabi pun dimakamkan di tempat beliau meninggal, yaitu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadirin sekalian dirahmati Allah, sebagai closing, Nabi Muhammad SAW, kita ingat bahwa pertama beliau adalah Rasul utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan saja kepada umat Muslim, tapi seluruh umat manusia. Kalau Nabi Muhammad itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, rahmat seluruh, bukan hanya kaum muslimin tapi seluruh. Maka kalau kita lihat nanti apresiasinya, bagaimana Nabi mengajarkan memotong hewan sembelihan tidak boleh dengan kasar, tidak boleh dengan ganas, harus dengan, karena Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Kemudian bagaimana Nabi menjamin orang-orang yang ada di man adza dzimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti kaum non muslim yang tidak menyakiti kita maka sama dengan menyakiti Nabi, kata Nabi SAW.
Beliau betul-betul rahmat bagi bukan saja umat muslim, tapi juga seluruh manusia dan seluruh entitas bahkan yang ada. Kemudian ini dikawal oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, mukjizat terbesar itu Al-Qur'anul Karim, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berubah, diturunkan sampai saat ini. Bahkan Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa diubah oleh siapapun, tapi dia siapapun. Bagaimana Al-Quran turun di Mekah, turun di Madinah, tidak ada yang berubah sampai ke Palembang, sampai ke Bandung, ke Jakarta, sama begitu. Akan tetapi bagaimana kita lihat Al-Quran mengubah peradaban Arab yang kasar menjadi santun. Al-Quran datang Sulawesi mengubah kaum yang adat yang keras menjadi lembut. Bagaimana datang Al-Quran itu mengubah yang tadinya animisme, dinamisme menjadi sejalan dengan hukum-hukum Allah. Jadi Al-Quran bisa dirubah oleh siapapun, tapi mukjizat yang hebat adalah dia mengubah siapapun dan apapun. Baik, kemudian syiar yang dibawa adalah rahmat bagi semesta raya. Kemudian kesimpulan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada Nabi setelah beliau, tidak ada Rasul setelah beliau, sehingga kita selamat dari bentuk pemurtadaannya, karena banyak beberapa kali terakhir kita lihat ada orang mengaku Nabi, mengaku Rasul, maka tidak ada lagi adun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah bapak salah satu di antara kalian, melainkan beliau adalah penutup para nabi. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahmat sementara cukup dulu, itu yang saya sampaikan.